Jika kamu dapat memimpikannya, kamu dapat melakukannya. Walt Disney, produser film legendaris dunia. Walter Elias Disney dilahirkan di Chicago pada tanggal 5 Desember tahun 1901. Ibunya Flora Cole adalah wanita Jerman sedangkan ayahnya Elias Disney, seorang keturunan Irlandia Kanada. Pada tahun 1906, keluarga Disney menetap di Marceline, Missouri, di tanah pertanian yang baru dibeli ayahnya. Kehidupan di pedesaan dan pertemuan langsung dengan alam menghidupkan rasa sayang Disney kepada binatang. Ia mengingat binatang-binatang kecil yang menghuni tanah pertanian dengan lebih jelas daripada orang-orang yang dijumpainya selama ia hidup di sana. Tetapi ada satu orang yang selalu terpatri dalam kenangannya, yakni Paman Ed. Paman Ed tidak pintar, dan karena tidak memiliki penghasilan sendiri, ia boleh tinggal tanpa membayar atas kebaikan semua anggota keluarga yang lain. Di mata Walt, Paman Ed berbeda dari semua orang dewasa yang dia kenal. Disney pernah menyatakan bahwa Paman Ed adalah wujud kebaikan hati. Ia mungkin sedikit tolol, tetapi ia bebas melakukan apa saja dan menikmati hidup dengan caranya sendiri. Pada tahun 1910, setelah terjadi kegagalan panen yang berturut-turut, pertanian Disney dijual, dan keluarga itu berpindah ke Kansas City. Uang hasil penjualan pertanian digunakan oleh ayahnya untuk membeli sebuah usaha penjualan koran. Dengan kakaknya, Walt yang pada waktu itu baru berumur 10 tahun harus bangun pagi pukul 3 dini hari menunggu kedatangan truk pengangkut. Lalu dengan bawaan seberat hampir 2 kali bobot badannya, ia menyerahkan koran kepada orang yang berhak di kota. Sesudah Perang Dunia I, keadaan menjadi makin sulit. Ayahnya terpaksa menjual bisnisnya dan keluarga Disney berpindah ke Chicago, di mana ayahnya baru saja membeli perusahaan pembuatan selai. Tetapi pekerjaan menghancurkan buah-buahan sepanjang hari merupakan kegiatan yang membosankan bagi Walt. Ia pergi ke Kansas City ke tempat tinggal kakaknya. Ia melamar pekerjaan di salah satu koran terbesar di kota itu. Sayangnya manajernya mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan untuk seorang kartunis. Secara kebetulan, kakaknya yang waktu itu bekerja di sebuah bank, mengenal dua nasabah yang memimpin Gray Advertising Company dan sedang mencari seorang artis iklan muda. Agaknya Walt tampil begitu penuh kemauan pada waktu ia melamar, sebab ia langsung diterima. Di agen periklanan inilah ia benar-benar mempelajari bidang keahliannya. Disitulah ia mulai menguasai teknik-teknik dan efek khusus yang digunakan dalam advertensi film. Namun ada satu gagasan yang mengusik pikirannya, gagasan untuk bekerja sendiri. Terutama setelah ia mendengar bahwa sebagian karyawan akan tidak diperlukan bila musim sibuk berlalu. Akhirnya bersama dengan seorang teman, ia mendirikan agen seni periklanannya sendiri. Pelanggannya yang pertama adalah sebuah rangkaian restoran. Bisnis ini tampak memberikan harapan besar. Tetapi pada suatu hari, Walt menemukan sebuah iklan di koran bahwa Kansas City Film Ad Company memerlukan seorang kartunis. Ia menghadapi dilema, apakah mempertahankan bisnisnya atau mencoba memenuhi impian masa kanak-kanaknya untuk membuat animasi kartun. Pada tahun 1920, Disney akhirnya memasuki dunia animasi kartun. Ia akan segera menciptakan sebuah nama bagi dirinya di bidang itu. Kansas City Film Ad Company memegang tanggung jawab atas segala aspek iklan film dan tak berapa lama menyadari kemampuan kartunis muda ini. Keorisinilan dan visi Walt membuat beberapa teman dan atasan kurang senang. Mereka tidak mau membiarkan Walt mencoba suatu teknik baru untuk menyempurnakan kartun-kartunnya. Mereka merasa bahwa cara kerja mereka yang lama sudah cukup memberikan hasil dan tidak melihat alasan untuk mengubah teknik-teknik mereka. Walt tahu bahwa ia benar. Ia membujuk bosnya agar diperbolehkan membawa pulang salah satu kamera perusahaan untuk melakukan beberapa percobaan. Di sebuah garasi kosong yang sudah dirombak menjadi studio, ia mulai membuat film-film animasi pendek dengan teknik hasil rekaannya. Ia memperlihatkan hasilnya kepada salah seorang pemimpin bioskop terkenal. Orang itu sangat terkesan. Sketsa-sketsa dan teknik film Walt sangat berbeda dengan yang sudah-sudah. Film kartunnya yang pertama segera diputar di bioskop-bioskop. Pada mulanya kartun-kartun ini dimaksudkan untuk menggantikan iklan-iklan agar penonton terus menikmati apa yang muncul di layar selama selang waktu. Film-film kartun Walt disenangi penonton. Gajinya naik dan dalam waktu singkat Disney menjadi orang terkenal di kota itu.
Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari Kansas City Film untuk bekerja sendiri sepenuhnya. Tetapi sukses tidak terjadi dengan sendirinya. Biaya produksi tinggi dan sifat perfeksionis Walt Disney yang membuat ia menanamkan kembali semua uang hasilnya untuk memperbaiki produksi, dan sementara pasaran masih sangat terbatas segera mengakibatkan kebangkrutan. Ia tidak beruang dan terpaksa tinggal di bengkel dengan makan dan tidur di sebuah bangku kecil, satu-satunya perabot yang dia miliki. Walaupun menghadapi keadaan yang serba sulit, Walt tidak putus asa. Pada suatu malam bulan Juli tahun 1923, ia membawa semua uang di dalam saku baju naik kereta api menuju Hollywood. Ketika tiba di Hollywood, Walt segera menyadari bahwa dia hanyalah satu di antara banyak orang yang mengharapkan mewujudkan cita-citanya, dan betapa sulitnya masuk ke studio-studio film Hollywood. Walt Disney tidak menjadi patah semangat karenanya. Ia kembali ke papan gambar. Ia menggambar film-film komik dengan maksud dijual kepada pengusaha bioskop. Ada seorang pemilik gedung bioskop yang tertarik dan membeli berseri-seri film komik. Ia bahkan memesan rangkaian cerita Alice in Wonderland. Rangkaian seri Alice in Wonderland ini diputar berurutan sampai 3 tahun. Dengan hasil penjualannya, Walt Disney bisa membeli rumah dan membangun studionya sendiri. Sesudah film-film Alice in Wonderland, Disney ingin menciptakan sesuatu yang baru dan yang benar-benar orisinil. Maka lahirlah makhluk kecil cerdik yang disebutnya Mickey Mouse. Mickey Mouse dengan cepat menjadi bintang tenar di seluruh dunia, dan bahkan lebih terkenal daripada banyak bintang Hollywood. Ketika perusahaannya terus bertambah besar, pada tahun 1930 ia memutuskan mendirikan sekolahnya sendiri, tempat ia akan mengajarkan segala teknik animasi kartun kepada calon-calon kartunis. Pada tahun 1988, Disney memperkenalkan film Snow White. Untuk membuat film ini ia membutuhkan waktu 2 tahun penuh kerja keras. Film tersebut merupakan salah satu karya terbesarnya. Setelah Perang Dunia II selesai, bisnis makin sibuk bagi Disney. Pada masa itulah Walt Disney banyak menciptakan film besarnya, antara lain Cinderella, Peter Pan dan Bambi. Ketika Walt Disney meninggal pada tahun 1966, bioskop kehilangan salah satu pencipta filmnya yang paling besar. Walt Disney yang besar, penerima 900 tanda kehormatan, 32 Oscar, 5 Emmy dan 5 doktor honoris causa, perintis sejarah animasi.